Film ini dimulai dengan sepasang suami istri yang sedang makan malam sembari mengetubrus ria. Dia ini bernama Satomi dan Yuji. Nah, di sini mereka ini tengah membahas keuangan mereka yang dirasa tambah lama kok tambah menipis gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, Rek. Udah lombok mahal, belum kopi, rokok, semuanya tuh hasil ngutang ke warung ya. Jadi mereka ini pusing gitu memikirkan pendapatan mereka. Nah, keesokan harinya terlihat Satomi ini hendak pergi ke Indongapret untuk beli roti kempit. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan dia ini dicegat oleh seorang pria tak dikenal dengan tampang mesum kayak kalian itu. Dia ini bernama Yasuda dan Yasuda ini menawarkan sebuah pekerjaan kepada Satomi. Namun karena tampangnya itu mencurigakan, Satomi ini hendak menolaknya. Tapi bukan master chef namanya ya kalau nggak bisa berkelit dari masalah seperti ini. Ya sudah, kemudian mencoba melihat tangan Satomi dan mengatakan bahwa tangan seperti miliknya ini cocok banget bekerja sebagai tukang pijat. Dan ya sudah meyakinkan Satomi bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bener ya, bener-bener enak. Dan karena Satomi ini terlena oleh kata-kata manis bujuk rayu setan Jimbe, akhirnya Satomi pun mau mengikuti tawaran Yasuda. Dan film ini pun dimulai. Tukang pijat tongkol jagung. Sesampainya di tempat kerja Yasuda, kemudian Satomi disuruh untuk mengganti baju, sementara Yasuda akan menunggu di ruangannya. Namun yang gak diketahui oleh Satomi, ternyata di kamar Satomi tersebut tengah dipasang kamera CCTV. Sehingga Yasuda ini bisa melihat semua yang terjadi di dalam kamar Satomi. Yasuda kemudian memberikan sebuah list instruksi tentang bagaimana cara untuk memijat pelanggan mereka. Dan di sini semua perintah tersebut adalah petunjuk memijat secara normal ya. Kemudian terlihat pelanggan pertama Satomi, dia ini bernama Okada. Dan Okada ini baru pertama kali datang ke tempat pijat seperti ini. Jadi dia ini agak grogi gitu ya. Mereka pun masuk ke dalam kamar dan Satomi kemudian memulai profesinya sebagai tukang pijat untuk pertama kalinya. Sementara itu Yasuda memantau semua kegiatan mereka dari HP-nya. Nah, sepulangnya terlihat Satomi ini bersiap untuk istirahat dan meminta kepada Yuji agar mau bermain petani sejahtera dengannya. Namun Yuji ini nggak mau ya, karena dia ini udah kecapean main pepeng shot seharian. Sehingga Satomi ini bisa dibilang jarang banget disentuh oleh suaminya. Dan kalau kalian tahu, inilah salah satu sebab wanita itu mencari batang idaman lain ya. Keesokan harinya terlihat Okada yang kini ketagihan dengan hasil pijatan jari lentik milik Satomi. Dan Satomi sesuai dengan standar SOP yang baik, dia pun melayani pelanggannya tersebut secara sopan. Dan terlihat Yasuda ini tersenyum licik sembari bersiap-siap untuk mengawasi Satomi dari kamera CCTV. Sementara itu Satomi memulai pijatannya secara normal. Namun semua itu berubah ketika ia melihat antena milik Okada berdiri tegak ketika mendapat sinyal yang begitu kuat. Dan karena Satomi ini lama banget nggak pernah disentuh sama suaminya ya, akhirnya bisikan setan pun muncul yang membuat tangan Satomi ini secara tidak sadar bergerak menuju ke antena tersebut untuk melemaskannya. Sementara itu Yasuda yang mengawasi kerja Satomi dari kamera CCTV, dia ini kaget melihat kejadian tersebut. Yang sebenarnya hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Yasuda. Setelah selesai, terlihat Yasuda masuk ke dalam kamar kerja Satomi. Dan di sini barulah terlihat niatan busuk Yasuda yang sebenarnya. Yasuda memberitahu kepada Satomi bahwa selama ini dia itu sebenarnya selalu mengawasi Satomi. Yang artinya Yasuda juga tahu tentang kelakuan bejat Satomi barusan kepada Okada. Sehingga Yasuda ini berniat memeras Satomi secara harfiah ya. Bener-bener ada yang diperas itu.
Denny mengatakan jika dia tidak mau rekaman itu diketahui oleh suaminya, maka Satomi harus mau menuruti keinginan Yasuda. Sehingga akhirnya Yasuda pun berhasil menikmati bikang anget milik Satomi. Dan setelah kejadian itu, Yasuda ini berniat menikmati tubuh Satomi sendirian. Sehingga ketika Okada datang, Yasuda justru memberitahu bahwa Satomi tidak masuk kerja, yang mengakibatkan Okada pulang dengan rasa kecewa. Namun yang namanya jodoh nggak bakal kemana ya meskipun jodoh yang dimaksud adalah jodoh busuk sih. Beberapa hari kemudian, Okada justru secara tidak sengaja bertemu dengan Satomi di jalan dan mengatakan bahwa beberapa hari ini setiap kali ia datang ke tempat pijat tersebut, dia nggak pernah bertemu dengan Satomi. Nah, Satomi yang sebenarnya tertarik dengan Okada, atau lebih tepatnya tertarik ke batang Okada, kemudian mengajak Okada mampir ke rumahnya. Kan kalau di tempat kerja selalu dihalangi sama Yasuda toh, sehingga Satomi kemudian menawarkan apakah dia mau pijet di rumahnya saja. Dan tentu saja mau ya. Dan seperti yang kalian duga, akhirnya yang Satomi pijet juga bukan tubuhnya, melainkan tongkol jagungnya. Dan mijetnya juga nggak pakai tangan ya. Ada yang tahu pakai apaan? Nah, setelah kejadian itu, kemudian Satomi memutuskan keluar dari pekerjaan laknat tersebut. Dan Satomi ini nggak takut ya dengan ancaman Yasuda, sehingga kini terlihat Yasuda tengah mencari target lain. Sementara itu, meskipun Satomi sudah berhenti menjadi tukang pijat, namun dia ini masih menjalin hubungan dengan Okada sebagai tukang pijat pribadinya. Dan semua hal itu tidak pernah diketahui oleh suaminya sama sekali. Sehingga meskipun Satomi ini masih kesusahan keuangan ya, setidaknya dia kini sudah tidak kesusahan masalah perbatangan. Dan film busuk ini pun berakhir.